ketika kita punya website as a brand funnel, itu kita ngasih Yes. kesan pertama yang baik. Karena ketika kita bikin website, itu kan seolah-olah itu profesional. Kita niat nih, kita mau memperkenalkan diri kita di digital, kita niat. Oke Pak, thank you udah Ya, join di sama-sama. acara atau event The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol Bisnis. Jadi ini event ini kita sering adain rutin Pak, tiap hari Senin kita adain rutin beberapa narasumber. Memang kita sengaja undang untuk ngasih informasi pengalaman, kemudian juga sharing ilmu, berbagi ilmu atau pengalaman seperti itu. Nah ini kebetulan sekali juga untuk topik kali ini agak khusus juga, dalam artian kita biasanya bahas terkait bisnis keuangan. Kemudian kita kan kalau di consulting kita core bisnisnya kita keuangan bisnis keuangan kayak gitu. Kita hari ini kita coba bahas terkait untuk marketing ya, kita digital marketing untuk spesialisasi untuk digital marketing. Oke, judul untuk Ngobis hari ini adalah branding di website. Kenapa harus punya website untuk membangun brand bisnismu? Oke. Sebelum saya masuk pada topik ataupun Bapak Pradipta Himawan Pradipta ini akan memulai sharing-sharing terkait branding branding dengan menggunakan website. Ini mungkin boleh perkenalan dulu Pak untuk Ya. Bapak ini siapa, kemudian pengalaman, terus sekarang kesibukannya apa seperti itu. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Ivan. Semoga sehat-sehat di sana dan juga semoga yang nonton sehat-sehat juga. Perkenalkan, nama saya Himawan, biasa saya dipanggil Him. Sekarang saya bekerja sebagai product copywriter di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Dan sebelumnya saya sempat berpengalaman jadi copywriter, jadi content writer, jadi linguist engineer juga di beberapa perusahaan, baik di Indonesia maupun di luar. Dan sekarang kesibukannya saya selain kerja, saya lagi ada program edukasi, namanya itu UX Writing Satnet Camp, di mana ini bentuknya semacam kelas online yang diadakan tiap minggu, gratis. Topiknya apa? Specifically UX Writing, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahas copywriting, creative writing, semua yang berhubungan tentang kepenulisan lah. Gitu kira-kira. Oke. Ya. Gitu. Oke, menarik sekali ya, karena memang untuk dunia digital ini nggak bakal lepas yang namanya dengan copywriting ya Pak. Jadi copywriting ini apa ya? Tapi kita punya website, kita punya platform digital, kalau kita nggak melakukan copywriting dengan baik, itu apa pesan yang akan kita sampaikan kok nggak bisa nyampe ke pasarnya kita atau konsumennya kita, seperti itu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, ketika mungkin ada orang-orang yang ingin memulai untuk membangun bisnis untuk di digital marketing seperti itu ya. Menurut Bapak ini penting nggak sih untuk memiliki satu website atau platform website itu penting nggak sih? Ataukah cuma pakai sosial media saja itu sudah cukup untuk kebutuhannya seperti itu? Boleh dijawab? Silahkan. Oke. Penting karena kalau misalkan kita lihat sekarang orang sudah beralih ke semuanya digital ya. Kita masuk ke era big data atau Internet of Things. Semua orang mulai cari identitas orang lain itu melalui internet. Dan kalau misalkan kita mau bicara soal content marketing gitu, terlepas dari misalkan kita tahu nih, kita lihat iklan sebuah produk, dan salah satu platform atau funnel marketing yang masih akan terus berjaya adalah blog atau artikel panjang gitu. Karena di sana itu terdapat semua informasi yang orang butuhkan gitu. Jadi misalkan saya mau cari informasi soal handphone terbaru, itu mungkin saya akan orang-orang akan lihat langsung ke cari artikel panjangnya, ini kira-kira spesifikasinya apa,
perbandingan sama handphone lain tuh apa, harganya berapa, itu saya pengen ditaruh dalam satu artikel panjang namanya blog gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat lagi, identitas itu kan dia erat kaitannya sama personality ya. Di digital kita pengen orang tahu bahwa ketika kita mau menjual sebuah produk atau kita punya layanan tertentu, itu kita pengen personality kita diakui sama orang gitu. Dan ketika mau istilahnya kenalan sama orang, itu kan kita kepingin tahu dalam-dalamnya juga gitu. Apalagi ketika misalnya kita mau beli produk dari situ atau bahkan kerja sama orang itu. Misalkan kayak Pak Ivan mau kenalan nih, mau kerja sama siapa gitu, orang lain, itu pasti kan nggak hanya akan nanya namanya siapa atau tinggalnya di mana, ya kan? Pasti juga akan nanya tadi, kita akan nanya juga, oh dulu orang mana mas, anak keberapa gitu kan? Pasti pengen tahu lebih dalam gitu. Dan ini sama kayak website. Jadi agak beda nih kalau media sosial sama website. Website ini dia tuh seperti wajah utamanya ketika kita mau memperkenalkan diri gitu. Dan ketika kita punya website as a brand funnel, itu kita ngasih kesan pertama yang baik, karena ketika kita bikin website itu kan seolah-olah itu profesional. Kita niat nih, kita mau memperkenalkan diri kita di digital, kita niat dan kita mau merelakan waktu dan menghabiskan waktu untuk mengerjakan semua hal yang harus kita isi di dalam sebuah website gitu. Dan itu nanti semua informasi yang akan tertera di dalam website itu kan menentukan orang mau kerja sama kita atau enggak, orang mau beli produk kita atau enggak gitu. Dan semua itu bisa kita tahu dengan penjelasan yang lengkap di website gitu. Jadi jawaban singkatnya, apakah website itu penting? Ya penting. Penting banget ya pastinya ya. Jadi mungkin gambarnya juga website ini gambaran perusahaan konvensional kita di media online itu ya website itu. Jadi orang bisa ngelihat image brandingnya kita tuh ya di website itu. Baik di website kita baru bisa memberikan segalanya terkait informasi dari perusahaannya kita seperti itu ya. Biar kalau di sosial media mungkin terbatas ya Pak, karena memang untuk sosial media mungkin untuk teksnya ataupun apa itu masih terbatas. Kalau di website kita bisa ngasih informasi lebih detail seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Oke, mungkin ada juga pertanyaan tadi Pak Himawan juga menyebutkan copywriting dan UX. Itu adalah satu hal yang sama atau beda Pak ya? UX sama copywriting itu hal yang sama atau beda Pak? Ya, seperti itu. Oke, jadi copywriting itu kan dia sebenarnya istilah marketing ya. Marketing di mana copywriting itu adalah tulisan yang digunakan untuk jualan gitu, basically. Sementara kalau UX writing itu namanya user experience. Itu berarti kita membuat tulisan untuk komponen UI atau komponen platform digital. Nah, dalam hal ini yang paling umum itu biasanya aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan Pak Ivan lihat-lihat aplikasi kita yang sekarang kita punya gitu, mau pesan makan, mau belanja, mau beli apapun gitu di aplikasi, itu kan ada tulisan-tulisannya tuh di dalam komponen UI, itu namanya UX writing. Sementara kalau kita melihat iklan, maksudnya tulisan yang diiklankan atau untuk keperluan promosional, itu biasanya kita sebutnya copywriting. Oke. Ini sama-sama dalam hal penulisan, tapi penggunaannya yang berbeda, Pak ya. Kalau UX ini lebih ke kalau UX tadi kalau saya tangkap tuh lebih ke produknya. Jadi kalau copywriting itu lebih ke campaign-nya seperti itu. Jadi lebih ke iklannya ya gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, menarik. Mungkin juga Pak Himawan juga punya satu strategi khusus lah untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang di sini mempunyai website itu biar mempunyai satu konten yang powerful, yang banyak dicari orang, itu gimana Pak untuk
untuk kiat-kiatnya gimana? Formulanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Misal punya satu perusahaan ini bergerak di bidang makanan gitu, makanan. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Risetnya di mana nih? Kalau saya pengen bikin satu konten, artikelnya tuh apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, itu mungkin bisa dibantu, Pak, untuk masalah itu. Oke. Ya, ini saya pernah bicara ini di tempat lain. Jadi saya selalu lihat itu dari apa namanya, kalau kita balik ke teorinya Nielsen Norman ya, NNG di grup itu, mereka bikin satu research di mana apa yang membuat sebuah website itu efektif, apa yang tidak membuat efektif. Nah, dan itu terlepas dari jenis bisnisnya, Pak Ivan. Jadi mau tadi misalnya makanan atau F&B, atau kita mau bergerak di bidang korporat atau perbankan, ada juga perusahaan yang dia mungkin retail gitu, itu terlepas dari apapun niche-nya, itu harus ikut sama formula Nielsen Norman ini, yaitu segitiga kebalik. Jadi segitiga kebalik itu kan dia bentuknya gitu ya, di atas ada luas, terus makin ke bawah semakin mengerucut. Nah, di atas itu betul. Jadi ketika di atas itu jenis informasinya adalah namanya must know atau harus tahu. Orang harus tahu pertama kali informasinya ada di atas tentang produknya tuh apa gitu. Nah, tapi yang bikin jadi menantang adalah meskipun informasinya orang harus tahu, itu harus dibuat segenerik mungkin. Jadi jangan sampai semua poinnya atau USP-nya tuh dikasih tahu semua di atas. Nah, itu jangan. Karena kita kepingin narik mereka dulu nih. Kita pengen kasih umpan dulu ke mereka, biar mereka scroll ke bawah. Nah, itu kan yang atas ya. Terus kalau kita scroll ke bawah, itu di tengah ada informasi yang namanya need to know. Jadi butuh tahu. Nah, oleh karena itu, karena informasinya lebih spesifik, itu baru bisa kita munculin jenis-jenis USP-nya apa aja. Jadi misalkan kita mau jualan apa ya contohnya, Pak Ivan ada contoh nggak? Jualan, misal kita jualan produk kecantikan deh, untuk sabun cuci muka mungkin. Sabun cuci muka. Nah, kita lihat misalnya di atas itu kita jangan bilang sabun cuci muka dengan bahan yang dibuat dari Amerika dan harganya murah gitu misalkan. Itu kan udah poin-poin ya, selling point. Itu yang jangan ditaruh di atas, tapi kita taruh di bagian tengah. Nah, di tengah itu baru kita jelasin tuh semuanya, kira-kira apa yang membuat si sabun cuci muka ini berbeda dari yang lain, dan bagaimana produknya ini bisa ngebantu memecahkan masalah si audiens kita. Nah, yaudah dari situ, dari tengah, ketika kita ke bawah, semakin ke bawah, itu nice to know sifatnya. Jadi tadi kan ada must know, need to know, nice to know, gitu. Nice to know ini berarti mungkin informasi tambahan yang sifatnya elaborasi dari poin yang di tengah. Jadi boleh tuh dibikin narasi yang agak kreatif, sama biasanya ada CTA atau ada call to action gitu. Call to action ini bergantung sama tujuannya. Misalkan kalau kita jualan sabunnya kepingin langsung orang beli gitu, nah berarti CTA-nya langsung beli sekarang gitu misalnya. Tapi kalau ternyata tujuan kita jualan produk itu adalah biar orang aware dulu nih, raise awareness, berarti kita jangan langsung beli sekarang, tapi arahkan mereka ke blog misalnya. Jadi baca lebih lanjut atau pelajari. Nah, itu nanti ngarahnya ke blog, di mana di situ banyak lagi tuh produk-produknya, ternyata sabunnya nggak cuma satu, tapi ada banyak dan kita bisa tahu di halaman itu. Gitu. Jadi segitiga kebalik. Oke, menarik ya. Jadi ada memang formulanya itu udah di apa? Ada formula yang memang ini kalau kita implementasikan ini akan menjadi satu hal yang bisa apa ya, membuat orang itu makin penasaran untuk baca sampai ke bawah itu ya, Pak. Jadi mungkin juga jangan lupa untuk terkait untuk ini ya, Pak, riset untuk problemnya dulu berarti ya, Pak. Jadi kita harus tahu problemnya gitu ya, biar kita tuh tahu
ininya juga ya. Tadi kalau Pak Prabita bilang itu kan harus tahu masalahnya, kemudian di tengahnya kita ngasih solusinya seperti itu ya. Jadi Ya. bisa dibilang juga kita harus punya artikel ini, berbagai macam artikel yang gimana Pak? Kita artikelnya sejenis terkait kita pembahasan terkait problemnya saja, atau ada apa aja nih yang dibutuhkan. Kalau di dalam website kan banyak sekali Pak. Kita kan juga nggak terbatas, kita cuma punya 10 atau 20 artikel. Jadi misal kita punya produknya katakanlah cuma satu atau dua, ini produk bisa dipartisi dengan topik apa aja sih kayak gitu. Ada formulanya sendiri nggak? Kita harus punya apa? Punya hal yang biar konten atau artikelnya itu berbagai macam judul seperti itu ya nggak? Seperti itu nggak ya Pak? Gitu. Ada nggak ya untuk formulanya seperti itu? Kalau formula saya kurang tahu karena itu biasanya bergantung ke tim masing-masing ya. Itu bergantung ke seberapa kreatif tim konten marketingnya itu berpikir. Jadi tapi yang saya tahu adalah biasanya kalau kita bikin artikel itu atau buat konten ya itu tergantung ada namanya pilar ya. Ada konten pilar. Di mana di pilar-pilar itu kita nentukan apakah kapan harus product knowledge misalnya, gimana tadi produknya tentang apa. Lalu yang kedua misalnya pilar lain yaitu tentang customer relationship, gimana produk itu bisa dibangun CSR atau bisa bikin retention atau engagement sama customer yang lebih erat misalnya gitu. Itu pilar 2. Nah pilar 3 macam-macam lagi, nanti misalnya ada konten yang sifatnya trivia, di mana itu kayak fun facts atau hal-hal yang orang nggak tahu sebelumnya tentang produk ini, tapi dalam bahasa yang ringan, misalnya gitu. Nah itu ada pilar-pilar itu tuh, percabangannya itu harus ada. Karena kalau misalkan kita mau istilahnya go sama, kita udah bikin website nih, kita punya campaign, tapi kontennya kosong gitu, kontennya kosong, ya sama aja kan kayak sama aja kayak saya bilang ini, Pak Ivan ayo dong beli sabun nih, saya punya sabun nih. Terus Pak Ivan karena sekarang Pak Ivan bilang, oh saya masih punya yang saya nih, kenapa saya harus beli dari Mas Himawan gitu. Terus saya bilang, oh ya udah Pak, kalau Bapak mau yakin lihat aja website saya ya. Nah ternyata pas Pak Ivan lihat ke website saya nggak ada kontennya gitu, atau enggak kontennya cuma ngomongin produknya, produk ini dijual murah, dia beda dari yang lain gitu. Jadi cuma ngomongin produk tapi nggak ada yang lain. Itu kan sama aja lah, ngapain saya beli dari situ gitu. Mendingan saya lihat yang lain yang lebih lengkap informasinya gitu. Jadi kalau formula itu bergantung sama masing-masing tim di perusahaannya seberapa jago gitu. Tapi yang jelas konten pilar itu harus ada. Oke, baik. Jadi apa, UX atau seorang copywriter itu harus selalu berkoordinasi dengan pihak marketing, pihak mungkin juga pihak produk sendiri untuk merumuskan satu hal yang mau diedukasi ya, mau diedukasi kepada customer kita. Jadi customer itu kalau masuk ke dalam blog atau website kita tuh jadi tahu utuh gitu, mulai dari apa fungsinya, kemudian juga kelebihan, kemudian juga apa, kemudian juga ada promo-promo seperti itu ya Pak. Jadi harus lengkap informasi di dalam satu blog atau websitenya kita seperti itu. Oke, cukup menarik. Ini kalau dilihat juga untuk perkembangannya kesini itu ada style sendiri nggak Pak untuk penulisan dari artikel itu sendiri? Mungkin dulu itu kan mungkin ada penulisannya, mungkin ada saya juga nggak tahu dalam ya terkait copywriter ini, mungkin dulu punya style yang agak old style, penggunaan katanya agak baku, formal atau gimana, atau sekarang tuh lebih cenderung orang itu seneng baca lebih santai, lebih apa ya, lebih kekinian lah, dengan bahasa kekinian. Itu mereka tuh sebenarnya lebih suka yang model seperti apa sih? Apakah dari dulu tuh sama seperti itu, apakah ada perubahan dari masa ke masa untuk tipe-tipe model copywriting-nya itu Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oke, perubahan dari masa ke masa yang saya perhatikan ada.
Jadi kalau misalkan saya sempat research lihat artikel lain juga soal behavior orang membaca di internet tuh gimana. Itu katanya bisa bergantung dengan platformnya. Jadi misalkan ada orang yang baca di handphone sama orang yang baca di laptop itu behaviornya beda. Kalau orang-orang yang mereka mau buka di laptop itu cenderung kepingin baca teks yang sifatnya lebih panjang dan lebih serius, itu mereka mau baca kalau di laptop. Karena kan seolah-olah kalau mereka buka laptop tuh ada ilusi kayak kerja gitu kan. Nah, sementara kalau mereka baca konten atau artikel di mobile atau di handphone, itu mereka nggak suka tulisan yang paragrafnya tuh panjang gitu, nggak suka yang barisnya banyak, tapi suka yang satu kalimat enter, satu kalimat enter, satu kalimat enter, gitu. Jadi banyak ruang bernafas buat mata. Nah, itu behavior orang di mobile. Ya, mereka nggak suka baca yang ya kayak baca buku gitu kan, paragrafnya nggak berhenti ya, nggak ada spasi benar. di paragraf. Iya. Nah, kalau di mobile orang baca di handphone nggak suka, mereka suka baca tadi yang satu kalimat nafas, satu kalimat nafas gitu. Dan kalau misalkan gaya kepenulisan konten, I would say saya ngelihatnya semakin banyak konten-konten yang dia menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Jadi bahasa-bahasa yang dia menghindari istilahnya bahasa yang terlalu baku gitu, yang bahkan kayak kita aja nggak pernah pakai kalau ngobrol gitu tuh, kita nggak pernah. Tapi pakai bahasa yang ya sehari-hari kayak gini gitu, itu yang dipakai di situ. Dan bahkan juga saya sering lihat ada penggunaan bahasa campuran Inggris Indonesia. Nah itu juga sering tuh saya lihat. Dan penggunaan slang juga kayak atau filler ya istilahnya, kayak lo, kayak nah, wah, waduh gitu, coy gitu misalnya. Itu kan istilah-istilah yang sebenarnya tidak ada artinya kecuali untuk penekanan biar friendly gitu kan. Nah, jadi kalau gaya penulisan itu saya melihat ada perubahan di mana ya konten-konten ini karena mereka tahu orang nggak suka baca banyak gitu, jadi ya disingkat-singkat dan poinnya dibikin lebih ringkas gitu. Oke, sip, mantap sekali. Jadi memang kalau kita pakai dengan kata-kata yang terlalu baku itu kayaknya juga agak membosankan ya Pak. Jadi tampilannya kayak walaupun informasinya masalah keuangan atau masalah bisnis, kalau kita bisa ngemasnya lebih santai, lebih dengan bahasa yang agak dicampur lah, walaupun ada formalnya, dicampur-campur sedikit kayak bahasa-bahasa non formal gitu, mungkin juga akan lebih, orang tuh baca juga nggak bakal bosan, nggak bakal capek gitu ya, mau nyekrol sampai bawah. Karena memang kalau baca itu, kalau di Indonesia sendiri tahu sendiri ya Pak, untuk membaca ini juga nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita kadang-kadang bikin satu artikel itu kita harus ngasih blok satu kalimat atau apa yang kita ingin tonjolkan kayak gitu ya. Kita tonjolkan, kemudian juga kasih emoticon atau apa biar orangnya tuh mungkin kalau kita ngantisipasi orang-orang yang nyekrol terlalu cepet tuh bisa aware gitu. Ada kayak gitu ya. Atau enggak ada GIF atau video singkat gitu. Tuh ada gambar. Nah itu juga ada gambar. Oke. Benar juga. Jadi nggak terbatas dengan tulisan. Jadi juga tadi juga harus dikasih selang-selang gambar yang menarik gitu ya Pak ya. Oke. Ada ruang nafas lah. Ada ruang nafas istilahnya ya Pak. Oke Pak. Kalau misal kita lagi bikin artikel, itu kita lagi merasa mentok nih, bukan suntuk ya, udah nggak ada nggak mood, terus nggak ada, udah kepentokan, nggak ada ide, itu mungkin ada ini nggak Pak, ada inputan nggak dari Pak Himawan yang memang udah kebiasaan mungkin dengan kondisi-kondisi seperti itu, kan namanya manusia kadang-kadang kita ada kebutuhan kerjaan, kita harus bikin 10 sampai berapa puluh artikel, tapi kalau kitanya juga namanya juga orang, kadang-kadang ada mentoknya juga. Itu gimana Pak untuk antisipasi kayak gitu? Mungkin bisa dicerita deh.
Oke, ini Ya. istilahnya ada istilahnya nih Pak Ivan, writer's block ya. Ya. Jadi ini saya bawain materi ini di US Dating Standard Camp minggu lalu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lagi nulis dan itu kita merasa mentok, itu bukan kita yang lagi mentok, tapi kita terlalu pilih-pilih sebenarnya. Jadi ini sering terjadi, misalkan kita lagi dihadapkan sama kertas kosong gitu ya, kita mau nulis apa gitu, tapi baru nulis kata pertama dihapus, kalimat dihapus, baru nulis udah panjang tapi aduh jelek-jelek dihapus gitu. Nah itu yang bahaya sebetulnya, karena sebenarnya kan otaknya lagi jalan gitu dan memang sedang jalan, tapi dipaksa nih sama si jari ini untuk dihapus gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah gimana kita bisa mengontrol jari ini untuk tidak terlalu cepat menghapus draft pertama. Karena istilahnya draft pertama ini kan memang sifatnya harus dicaci maki gitu istilahnya, karena emang pasti jelek. Katanya gitu, kalau draft pertama itu pasti jelek gitu dan pasti harus dicaci maki. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin draft pertama dan kita merasa bahwa ini harus perfect, ya berarti ya kamu terlalu pilih-pilih gitu istilahnya. Caranya gimana? Nah, ini bisa pakai teknik namanya free writing. Jadi free writing ini salah satu metode menulis akademis dulu waktu itu, sebelum ada internet gitu ya. Itu dimana kita pakai timer. Jadi timernya kita set nih 5-15 menit. Terus dalam kurun waktu itu kita nggak boleh ada distraksi. Jadi internet notifikasi dimatiin, media sosial dimatiin. Pokoknya fokus ke layar aja atau ke kertas. Nah, terus dalam kurun waktu itu kita tulis apapun yang lagi mau kita bahas, topiknya apa. Nah, terus kalau bingung, tulis apa yang bingung. Kalau mandek, tulis apa yang mandek. Nah, jadi contohnya, misalkan timernya udah jalan nih kan, 5 menit dipasang, tet gitu. Terus jalan, belum tahu nih mau nulis apa. Nah, tulis aja, saya belum tahu nih mau nulis apa, tapi ya udahlah, yang penting nulis dulu. Aduh, sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi nggak harus masuk akal. Yang penting tulis aja dulu. Tangannya bergerak, jangan berhenti gitu loh. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari atau tidak menipu diri bahwa draft pertama itu harus perfect gitu. Jadi dengan si jarinya nulis terus, itu kita jadi kelatih gitu bahwa apapun yang akan kita tulis, toh ini akan jelek juga gitu. Jadi nggak tulis aja dulu lah. Gitu. Jadi itu caranya. Salah satu caranya bisa pakai itu. Oke, menarik sekali ya. Mungkin memang sering sih kejadian seperti itu Pak ya. Kadang kita nulis satu artikel itu di awal kita semangat gitu ya, nulis semangat dari judul, kemudian desa paragraf pertama, paragraf kedua. Habis itu kita baca lagi, ternyata iya benar Pak. Jadi kita baca lagi, kok nggak ada kelanjutannya, kayak mentok ya, apa cuma sampai sini kok, tapi dapatnya 2 paragraf gitu. Itu kan juga repot juga ya Pak, karena memang kalau kita sambung-sambungin ke kebutuhan SEO, kalau nggak salah itu kan 300 kalimat kalau nggak salah ya, kalau kita sambung-sambungin ada kebutuhan ke situ ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus bikin artikelnya ya agak panjangan, walaupun mungkin ada sedikit yang kita contek-contek dari beberapa artikel lain ya Pak. Oh ya, ngomongin soal kita kita ngambil dari beberapa artikel di luar website untuk bahannya kita. Seperti itu apakah ya Pak, untuk hal seperti itu apakah tidak dibenarkan ataupun kita harus mengurang-urangi hal seperti itu atau gimana? Kita atau ATM aja, kita amati tiru modifikasi dengan kata-kata yang lain atau seperti apa Pak? Kalau kita ada kondisi di mana kita nggak ada literasi nih, coba deh kopas dari artikel yang ada di luar gitu. Nah itu kondisi seperti itu harus gimana nih? Kita menyikapinya gimana? Kita harus cuma matang-matang mentah itu kita kopas terus kita tambah dikit-dikit atau gimana nih Pak?
untuk artikel literasi yang kita kopas kayak gitu? Oh, kalau kopas plek-plekan ya nggak boleh ya, itu plagiat namanya. Oke. Yang boleh itu tadi salah satunya ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Tapi sebenarnya sebelum ke sana itu kita harus tahu dulu kita mau nulis apa sebenarnya. Jadi misalkan nih kita lihat ada artikel di internet dia bahas soal A gitu. Nah terus simply karena kita tahu oh ini topiknya menarik dan ini belum ada bahasa Indonesianya jadi diterjemahin gitu, plek-plekan, nggak ada kredit, nggak dirujuk namanya, nggak di refer, nah itu plagiat gitu, itu nggak boleh. Nah justru ini yang saya juga agak khawatir ya kalau misalkan sekarang semua orang nyari literatur atau referensi di internet, tapi ya kontennya sendiri juga kita nggak tahu kredibel atau tidak gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang mungkin harus diingat gitu ya, bahwa kalau kita mau bikin konten ya, kalau kita mau lihat orang lain punya itu sangat boleh, itu buat inspirasi gitu. Oh, nih orang pernah nulis ini gitu misalnya. Nah terus katakan kita sebagai penulis kita punya sudut pandang baru, ada sudut pandang yang dia tidak lihat sebelumnya si penulis lain ini, terus mau kita jadiin tulisan kita, nah itu justru sangat boleh. Dan kita misalkan mau mengutip gitu, mau mengutip dari orang lain, kita kutip terus ada sumbernya misalkan entah footnote di bawah atau jadi bibliografi di bawah, nah itu yang seharusnya dilakukan gitu kan. Tapi kalau dalam hal kita bicara soal ya tadi kita mau lihat inspirasi, kita nggak tahu nih orang lain, kita nggak tahu kita mau nulis apa, akhirnya kita lihat orang lain, ya itu nggak apa-apa, asalkan kita tahu etika mengutip, kita tahu etika mengkredit, memberikan kredit, sama etika menulis referensi gitu. Karena gini, ketika orang tahu kita bikin artikel plagiat, orang pasti akan mempertanyakan kan, lah ini kontennya plagiat nih, saya tahu nih, ini pernah baca nih saya ini, tapi ini orang lain yang nulis. Nah, berarti kan orang itu nanti akan mempertanyakan loyalitas dia. Aduh, saya nggak mau baca lagi deh konten dia, plagiat semua, ngapain saya baca punya dia gitu. Bayang? Itu bahayanya kan, jadinya malah dia yang rugi gitu loh. Penulis itu yang rugi. Karena orang lain, audiensnya yang lebih pinter itu tahu gitu bahwa nih orang nyontek gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan memang ingin mengutip atau mencari artikel yang sudah ada. Oh gitu ya, oke. Memang agak beresiko juga ya Pak. Jadi brandingnya kita juga jadi orang lihatnya ini websitenya kok cuma kopas-kopas, nggak ada nggak punya ide sendiri ya untuk bikin informasi. Jadi orang juga agak malas ya. Jadi image-nya juga bakalan turun juga ya Pak untuk masalah itu ya. Gara-gara hal kecil tapi kedepannya jadi bumerang sendiri gitu. Ya, oke. Jadi bumerang. Kalau kita ngomongin masalah konten, masalah copywriting, masalah website ini nggak ada habisnya, karena perkembangannya kalau kita lihat juga semakin kesini tuh semakin macam-macam ya Pak, untuk website sendiri, kebutuhan website, sosial media sekarang juga kalau kita lihat kayak kemarin itu yang lagi rame Instagram Reels Pak ya, ada Instagram Reels sekarang udah kayak model-model TikTok. Kemudian juga kebanyakan orang juga sekarang kalau di Instagram influence itu bikin microblog atau carousel itu yang dibikin menarik sekarang. Cuma balik lagi ya, kalau di sosial media memang terbatas, jadi kita nggak bisa ngasih informasi secara utuh. Jadi mungkin kayak singkatnya aja di sosmed, kemudian lengkapnya bisa kita giring lagi ke website seperti itu ya Pak Himawan. Betul. Oke, untuk ini sendiri Pak, biasanya kita kan juga kalau bikin satu artikel pasti ada kita tambahin untuk gambar-gambar juga Pak, gambar bisa mungkin gambar video. Mungkin kalau umum kalau kita kalau saya pribadi itu biasanya nyomot dari ya katakanlah free pick lah, kita nyomot dari free pick. Kalau enggak kalau dari mana gitu, splash. Nah itu mungkin bisa
diinfokan juga beberapa yang bisa pakai Pak, platform-platform atau website yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar yang bisa kita sematkan, dan gimana sih etikanya untuk menyematkan gambar pada artikel yang akan kita bikin kayak gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Ya. Ini nyambung, saya barusan lihat ada pertanyaan dari Ricky Irawan ya. Ini. Oke. Ada Ricky Irawan. Marketing produk F&B. Nah, ini ngomongin gambar, foto atau ya media gitu ya, media apapun. Ya. Ini itu adalah salah satu ruang bernapas tadi ya, Pak Ivan, yang kita sempat mention. Jadi dalam satu artikel itu kan tentu saja ya informasinya teks gitu kan. Tapi ya kita harus pikirin juga media atau penunjang lain dari teks itu ya tadi gambar, foto, video, GIF atau apapun gitu. Biar nafas gitu matanya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal artikel itu, salah satu hal yang saya tahu adalah kalau misalkan kita mau bikin especially buat SEO ya, buat ke target Google Rank gitu, artikelnya biar tampil di Google, itu gambarnya tiap 300 kata. Jadi katakan kalau untuk artikel yang dia ukurannya 2000 kata, itu bisa kita taruh tiap 300 kata. Jadi ada 3 sampai 4 gambar lah. Atau bahkan sorry kalau 3 itu kalau 1200, kalau 2000 berarti 1200. Bisa 6 sampai 7 gambar. Iya. Nah, iya. Gitu. Nah, dan ini juga sebenarnya bebas ya, maksudnya tiap 300 kata itu nggak harus gambar aja. Tapi bisa tadi kita mainin nih formatnya, ada yang pakai gambar bergerak atau ada animasi atau bahkan sekarang ada infografis ya. Beberapa saya lihat artikel dia kayak di Tirto atau di beberapa portal berita gitu, dia pakai infografis biar rangkuman kontennya tuh di dalam situ gitu. Nah, hal lain juga yang mungkin bisa kita ingat gitu biar kontennya nggak berat pas loading, itu pastikan gambarnya itu nggak lebih dari 300 kilobyte. Jadi kalau mau gambar foto atau gambar yang awalnya tuh berapa mega gitu, yang gede banget, biasanya kan foto yang bagus itu dikompres dulu sampai at least sekitar 300 kilobyte lah gitu. Dan sumber nyari gambarnya juga saya yakin sekarang udah banyak banget ya, kayak tadi 2 itu contohnya Free Pick Unsplash, itu 2 dari ratusan kayaknya sekarang. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu dipersilahkan gitu, bebas, banyak banget gitu. Kalau bingung Google aja, cari gambar gratis gitu, pasti keluar. Terus ya nyambung juga nih sama F&B. Jadi salah satu hal yang saya pelajari juga pas saya jadi copywriter di aplikasi kasir itu adalah ketika business owner mereka F&B dan mereka pengen nargetin audience untuk yang memang suka makan gitu, foodies istilahnya, ya kan, itu pakai gambar. Jadi misalnya mereka ada produk baru nih, katakan kafe gitu. Kafenya punya kopi, katakan 1 espresso, 1 lagi ada kopi apalah gitu. Itu semakin menarik kalau misalnya kita menyisipkan gambar daripada kita cuma bilang kita ada kopi baru nih, kopi espresso, penasaran datang aja sendiri gitu misalkan. Itu lebih oke kalau kita taruh gambarnya juga. Oh, kopi apa nih yang lagi diomongin, kopinya bentuknya gimana, warnanya apa. Karena gambar itu merangsang indera visual kita. Ketika kita lihat visualnya jadi lapar beneran, jadi aus gitu, sehingga kita jadi terbeli untuk pengen nyobain langsung. Dan itu salah satu cara di F&B yang sampai sekarang masih efektif kayaknya. Ya. Memang kalau kita bergerak di bidang kayak F&B itu, gambar itu penting juga ya, karena gimana kalau kita mau pesen atau apa, nggak ada gambarnya juga nggak jelas nih. Mau pesen apa gitu ya. Itu mungkin sekuat-kuatnya copywriting itu masih kurang kalau nggak ada gambar. Kalau kita kalah ya, benar-benar. Kalau memang
kalau sekarang itu kan banyak ya bisnis F&B, minuman, kopi-kopian gitu kan ya. Itu sekarang kan Boba, apa ya, gitu. mereka boba itu penyajian apa mixing antara gambar sama tulisan tuh pasti di apa kencengin lah, mereka pasti antara gambar sama tulisan disesuaikan biar Yap. lihat menarik gitu ya. Oke, menarik. Betul. Oke. Terus kalau misal ini Pak, kalau sedikit ya Pak, ini kita coba ini kan kalau di consulting sendiri kan kita jasa bisnis dan keuangan. Kita bikin artikel tuh kadang-kadang ya terkait teknis, kemudian juga terkait apa ya update bisnis dan keuangan. Kadang-kadang kita juga merasa apa ya istilahnya itu yang kita produce itu memang udah apa ya sesuai dengan kebutuhannya kita apa belum ya. Jadi kayak kita tuh masih bertanya-tanya Pak. Jadi ketika kita punya produk yang kita jual, konten-konten itu membantu untuk ini apa membantu mengedukasi enggak ya gitu. Kita masih kadang-kadang tuh masih kebingungan untuk mencari tahu konten-konten yang memang apa ya konten strategisnya lah. Nah itu loh Pak. Kalau kita gimana Pak? Mungkin ada strateginya nggak? Kalau kita misal mau publish satu produk, nah ini untuk di sisi konten apa ya? Konten apa di sisi copywriting itu yang harus dipersiapkan apa? Apakah harus kita harus tahu nih produk ini A sampai I. Jadi kita libatkan dia copywritingnya, kita libatkan harus tahu. Itu kan soalnya hal yang berat juga ya Pak. Itu kan satu divisi yang terpisah tapi juga harus belajar, mau nggak mau harus belajar. Dan mana itu biasanya antara orang copywriting dengan orang produksi, antara orang marketing juga beda. Itu salah satu tantangan. Ya. Itu gimana Pak ya untuk biar menjadi untuk apa ya koordinasinya biar lebih kuat, biar orang-orang copywriting itu bisa menyerap apa kebutuhannya kita lebih tajam gitu loh Pak, untuk kebutuhan iklannya kita, kebutuhan kontennya kita, seperti itu tuh apa sih Pak untuk ininya sendiri kira-kira? Oke, ini saya ngeliat ada dua pertanyaan ya. Kalau pertanyaan pertama berarti gimana caranya kita tahu konten kita efektif buat audiensnya, betul ya? Betul. Oke, saya jawab satu-satu. Yang pertama itu testing aja Pak Ivan. Testing Jadi, aja. Okay. Ada namanya kalau di ya di copywriting itu ada testing, ada measurement, ada evaluation kan. Sama sebagaimana konten manapun gitu, itu ada namanya evaluation. Nah, kalau kita misalkan mau tahu nih apakah kontennya ini dipahami atau enggak, itu kita bisa coba pakai namanya comprehension testing misalnya. Di mana di situ kita memilih katakan satu paragraf gitu, satu paragraf pertama misalnya. Nah terus kita tanya, kita minta baca audiens kita, Pak, Ibu minta tolong baca ini paragraf pertama, diam silent aja secara sendiri di dalam hati. Lalu nanti setelah itu saya akan kasih beberapa pertanyaan gitu. Nah, pertanyaannya macam-macam tuh, tergantung kebutuhannya. Apakah kita kita hanya mau tahu tingkat pemahaman. Kalau gitu berarti kita tanya, apa yang Bapak atau Ibu pahami terhadap teks ini? Nah, terus ternyata jawabannya beda nih sama ekspektasi kita. Nah, berarti kan kontennya harus diganti dong, harus direvisi. Karena dari ekspektasi itu udah beda gitu. Nah, itu kalau soal pemahaman. Nanti pertanyaannya juga banyak tuh. Itu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan tim kontennya. Misalkan kita mau cari tahu perasaannya. Dari sisi emosionalnya, kontennya bikin orang marah, atau bikin orang pengen langsung beli, atau pengen bikin jadi khawatir. Nah, itu kan ada sisi emosionalnya di situ. Kita bisa tanya, setelah membaca paragraf ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Dan mengapa merasakan itu? Apakah ada kata-kata tertentu yang membuat Bapak Ibu merasakan tersebut? Nah, itu ada caranya juga, copy testing.
Itu satu metode. Metode lain, misalkan kita mau tahu tingkat kepercaya dirian. Jadi orang tuh baca itu merasa terbantu nggak sama kontennya tuh, masalahnya jadi terpecahkan atau jadi nambah masalah nih istilahnya gitu. Nah itu kita pakai namanya highlighter testing. Jadi kita tulis semua konten kita, misalkan artikelnya pilih 2-3 paragraf gitu. 3 paragraf itu kita print dulu sebelum pandemi ya, itu biasanya tetap buka enaknya, itu di print terus dikasih ke partisipan, di mana mereka nanti kita kasih juga ada stabilonya ada 2, warna merah sama hijau. Warna merah itu artinya kalau ada teks yang mereka ragu-ragu, ini artinya apa nggak tahu, nggak jelas. Saya jadi malah marah bacanya gitu, bukan malah jadi senang misalnya. Itu ditandain tuh. Silakan Bu, tandai kalau Ibu merasa begini. Lalu yang hijau itu untuk kalimat yang mereka percaya diri. Jadi mereka paham artinya, terus mereka merasa masalahnya terbantu dengan ada teks itu. Nah ya udah, berarti kalau udah, oke Bu, Bapak terima kasih. Kalau udah disintesis, jadi disintesis itu dilihat yang merah mana, yang hijau mana. Yang merah berarti kemungkinan harus diganti, dan yang hijau berarti dipertahankan. Nah itu banyak tuh Pak Ivan, metode testingnya banyak, konten testing gitu. Iya. Kalau misalnya Pak Ivan juga sering dengar, ada kan kita sempat dengar namanya A/B testing ya. A/B testing ya, benar Pak. Iya. Kalau mau ngetes ini judul email misalnya, subjek email ini mana nih, biar orang bisa ngeklik gitu kan. Nah itu kan ada pakai tool banyak, ada A/B testing, ada namanya orange sheet map, banyak lah nama toolnya gitu. Ada Google Analytics juga, itu bisa A/B testing. Ya itu beberapa metodenya gitu sih kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita udah bikin artikel nih, tapi kita masih ragu-ragu, aduh konten saya orang paham nggak ya gitu, itu ya di testing aja. Oh gitu, oke. Siap. Memang berarti perjalanan satu konten jadi siap dikonsumsi market kita itu cukup panjang ya Pak, untuk jadi kita harus menghargai kita harus menghargai setiap konten original. Jadi makanya kalau ada orang tahu plagiat tuh kadang-kadang kan agak marah juga ya Pak. Jadi kita bikinnya prosesnya cukup panjang sekali, mereka tinggal ngopi aja kayak gitu. Memang ini ya. Iya. Ya tinggal ngopi. Padahal prosesnya cukup panjang, kita harus melakukan testing, masih diuber-uber sama deadline, diuber-uber sama schedule lain. Jadi memang, nah itulah, jadilah kadang-kadang balik lagi ya, ke problem yang tadi sempat saya singgung, jadi stuck. Jadi kita tuh pikiran kita tuh terbebani terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau mau menulis gitu. Jadi pikirannya, aduh habis ini banyak lagi nih, habis ini kita harus revisi, habis ini ada lagi konten yang harus, aduh ini kontennya bener apa salah ya? Jadi udah kalap duluan ya, jadinya akhirnya malah nggak nulis. Bener, itu problem yang sering sih Pak. Dan tiap orang kan untuk style tulisannya beda-beda, maksudnya untuk style tulisan beda-beda. Kemudian juga ada orang yang memang dia tuh, saya pernah nemuin orang yang memang dia tuh lancar banget kalau suruh mengarang bebas Pak. Memang ada yang mengarang bebas tuh dia cepet, walaupun nanti ada beberapa revisi, tapi ada orang-orang yang memang dia tuh nggak pedean tadi ya, mungkin yang agak perfeksionis gitu, ada salah dikit itu macet, jadi nggak lanjut nulis kayak gitu ya. Saya sendiri juga, kalau saya sendiri kadang-kadang ini Pak, yang paling sering itu kadang-kadang misspell. Saya kalau kadang ngetik itu agak cepet kan, kayak ngetik kan biasanya cepet, tapi misspell gitu. Aduh ini udah ke publish, tapi misspell, aduh mau diedit, tapi kok ada gimana gitu lah. Udah telat ya gitu. Jadi memang harus terus dilatih juga. Kalau saya lihat juga untuk masalah menulis artikel, menulis copywriting, UX, user experience itu
nggak bisa langsung apa ya, ujuk-ujuk langsung bisa langsung bagus, langsung tetap tepat sasaran, tepat target marketnya kita ya Pak ya. Kalau saya lihat juga memang belajarnya tadi kalau Bapak bilang kan tulis aja dulu. Pasti di awal pasti jelek, pasti dihujat dulu lah. Tapi itu langkah awal yang memang harus dilalui kalau saya lihat ya. Memang harus dilalui dan harus tetap jalan kayak gitu. Oke. Betul. Menarik sih Pak, menarik. Oke Pak, untuk mungkin ini ya dari mana sih Pak? Dari awalnya kira-kira orang kalau kita pengen belajar cara cepat lah, orang aku pengen cepet nih belajar copywriting, aku pengen cepet nih belajar UX, pengen cepet nih belajar konten, ngisi konten di websiteku kayak gitu. Itu mungkin berawalnya dari mana ini ya? Harus mengawali dari belajar apa dulu nih? Harus belajar nulis mengarang bebas atau apa gitu, mungkin boleh di info Pak? Oke. Well, nggak ada yang namanya cepet ya. Belajar cepet itu saya nggak percaya dengan konsep belajar cepet, karena ya namanya copywriter yang bagus gitu di seluruh dunia. Misalkan either mereka sekolah formal bahasa atau mereka belajar dari pengalaman gitu. Mereka punya mentor, mereka baca banyak hal gitu, dan itu diterapkan ke kerjaan sehari-hari dalam kurun waktu yang lama gitu. Dan lama di sini juga ya itu nggak semalam ya. Maksudnya kalau kita mau belajar ada hack atau instant hack itu ya itu mungkin akan terpakainya pada saat itu aja. Tapi ketika kita dikasih skenario yang baru, karena kita nggak punya akarnya, jadi nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi ini juga mungkin yang sering saya sampaikan ke ini ya, mereka yang kepingin jadi copywriter atau UX writer atau content writer apapun lah, writer gitu. Namanya juga writer ya, penulis ya, berarti kan kita harus tahu dulu mesinnya. Istilahnya kalau kita mau buka bengkel, tapi kita nggak tahu bedanya baut sama sekrup misalnya, atau kita nggak tahu bedanya paku sama palu, misalnya gitu ya. Itu kan sama aja bohong. Ngapain buka bengkel gitu? Mendingan saya ke orang lain yang emang udah bertahun-tahun gitu kan. Nah, jadi ya balik lagi, karena nama role-nya itu writer, penulis gitu, harus tahu mesinnya. Jadi maksudnya mesin, grammar itu penting. Tata bahasa, apa bedanya misalnya tanda baca tertentu, kapan pakai titik, kapan pakai koma, kapan pakai titik koma. Nah, itu beda semua. Lalu kapitalisasi, misalnya kapan pakai huruf besar, apakah harus selalu di awal kalimat atau setelah tanda baca tertentu atau gimana? Nah, itu kita harus tahu kan, karena nanti misalkan bikin iklan di billboard yang cuma 3 kata atau mungkin cuma 4 kata gitu, terbatas sekali, tapi kita nggak tahu ini bedanya kapan pakai yang A, kapan pakai yang B. Nah, itu kan jadi pusing sendiri gitu. Benar. Jadinya malah menyiksa diri sendiri. Nanti orang tim desainernya nanya, ini mau kata ini terlalu panjang nih, boleh tolong pangkas nggak misalnya. Nah, terus si copywriter-nya karena dia nggak punya kosakata yang katakan cukup, atau dia glosariumnya tidak memadai, kan jadi bingung. Aduh, saya bingung juga nih. Pasti di sana lah, lu gimana sih gitu kan. Jadi bertanya gitu. Ini sebenarnya writer tapi kok nggak punya kosakata yang oke gitu. Jadi saya selalu bilang ini sih, kalau mau jadi writer apapun itu ya ketahui dulu mesinnya. Ketika udah tahu mesinnya, kamu bisa tuh masukin oli atau nambah air aja misalnya. Atau kalau misalkan ternyata masalahnya sebenarnya bukan bannya yang kena paku, tapi bannya yang udah tipis gitu. Nah, kita kan harus tahu dulu kapan ban tipis, kapan bannya masih oke. Itu kan kita harus paham dulu sama mesin-mesinnya gitu. Jadi basicnya sih, baru kalau udah tahu basicnya, mau di pelintir kayak gimana pun, mau pakai stilistika atau pakai gaya menulis gimana pun, itu udah gampang. Karena kita udah tahu ya subjek predikatnya tuh ini gitu. Kalau mau kita
puter-puter, oh objeknya di depan dulu deh. Yang penting kita tahu ada subjek sama predikat, ya itu nggak masalah gitu. Oke. Nice. Jadi kita harus tahu fundamentalnya ya Pak, fundamental basicnya dulu ya. Jadi apa aja yang perlu fundamental apa aja yang perlu pelajari atau dikuasai sebelum kita benar-benar pengen terjun di dunia copywriting ya. Memang kelihatan sepele tapi ini ilmu dalam banget nih. Kalau saya juga sedikit belajar itu copywriting itu dari zaman dulu sampai sekarang itu bakal sampai zaman kapanpun bakalan tetap dipakai lah untuk kebutuhan marketing atau kebutuhan yang lain-lain kalau di dunia digital kayak gitu ya Pak ya. Untuk mengakhiri sesi kali ini mungkin ada kesan-kesannya atau pesan-pesannya untuk para pejuang copywriter atau UX writer di dimanapun yang berada untuk biar lebih semangat untuk ngontennya, lebih semangat untuk nulisnya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan Bapak Imam Pradipta, silakan monggo. Oke. Pesan saya buat yang aspiring copywriter atau any kind of writer, basically itu jangan berhenti belajar. Jadi pelajari banyak genre istilahnya. Jadi kalau misalkan saya ingat dulu dosen saya di kampus bilang penulis yang baik itu adalah penulis yang kayak bunglon. Jadi dia adaptif gitu. Bisa ke tempat ini tapi nggak keberatan juga kalau disuruh pergi belusukan gitu. Nah maksudnya gimana? Jenis teks kan banyak ya. Ada teks report, berita gitu yang serius. Ada juga teks yang dia bikin orang ngelawak gitu. Jadi ada yang receh, yang bikin orang senyum gitu. Tapi ada juga teks yang dia sifatnya kayak puisi atau cerpen atau haiku gitu. Jadi itu kan semuanya different genre, mesinnya beda semua. Nah itu jangan terpaku sama satu genre aja. Misalkan kita udah tahu nih, oh saya jago nulis berita, terus nggak mau nulis cerpen misalnya, nggak mau nulis puisi karena yang ngapain saya nggak bisa. Nah itu kata-kata yang jadi bumerang tuh nanti, karena ketika jadi copywriter kita harus nanti akan bertemu tuh sama banyak creative director yang bilang kita bikin iklannya jangan yang hard sell ya, jangan yang istilahnya beli sekarang gitu, tapi kita bisik-bisik dulu, kita elus-elus dulu pakai cerita misalnya. Nah ini kan sekarang juga banyak Pak Ivan yang iklan-iklan yang dia pakai cerita dulu di awal. Jadi kalau kita lihat nih misalnya iklan di TV lah ya terakhir itu saya lihat ada Tokopedia, dia jualan listrik, token listrik, di mana bisa beli di aplikasi kan. Nah itu kan kalau kita lihat iklannya dia nggak bilang beli token listrik sekarang, diskon 20%, ayo cepat gitu kan, enggak kan? Itu nggak laku iklan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di awal itu dia cerita dulu, rumah kami belakangan jadi sepi karena lampu tidak ada lagi yang menerangi. Ruang tamu juga jadi gelap karena semuanya kalap gitu. Jadi ada ceritanya dulu gitu. Nah baru terakhir beli listrik di Tokopedia gitu kan. Nah itu yang harus kita pelajari gitu loh. Jadi jangan cuma tahu beli jualan iklan, tapi kita harus tahu juga gimana nge-grab attention orang dengan emosi. Nah itu kan kita bisa tahu dengan belajar banyak genre gitu. Jadi pelajari banyak hal dan terus latihan, karena itu seorang writer yang baik. Oke. Pak, sorry ini ada kelewatan satu pertanyaan. Tadi sempat diingetin, tadi tulis lagi dari Nauvintia. Kak, misal mau banting setir dari content writer ke copywriter tuh yang harus dipersiapkan apa ya? Apakah portofolio mengenai content writing bakalan berguna saat melamar ke role copywriter? Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih Novintia. Tentu saja kalau portofolio itu pasti akan jadi nilai lebih ya.
Tapi biasanya gini, jadi ini tipikalnya ya. Saya nggak tahu kalau di dunia nyatanya gimana, tapi tipikalnya pengalaman saya ketika saya waktu itu apply jadi copywriter itu dikasih tugas. Nah, waktu itu tugas saya adalah saya diminta untuk revisit sebuah website gitu. Jadi perusahaan ini dia udah punya website nih, tapi kepingin dirombak gitu. Copywritingnya mau dirombak. Nah, akhirnya dia minta tolong, Himawan, karena kamu mau apply jadi copywriter, tolong dong berikan feedback terhadap website ini dan berikan proposal kamu gitu. Nah, terus ya udah akhirnya saya lihat, saya screenshot gitu satu-satu. Ini bagian atasnya seharusnya posisinya tidak di sini. Ini tidak boleh pakai tanda seru gitu. Misalnya waktu itu saya komentar aja udah. Terus di tengah. Ini kenapa ada CTA? Harusnya CTA di bawah gitu. Jadi saya komentarin aja yang saya tahu gitu karena menurut saya ini nggak oke. Jadi saya komentarin. Nah, terus saya do the extra miles. Jadi saya kasih reasoning kenapa menurut saya CTA itu nggak boleh di tengah, tapi harus di bawah. Nah, saya masukin referensi. Karena menurut NNG, Nielsen Norman Group, CTA adalah sesuatu yang sifatnya menggiring pembaca ketika mereka sudah baca semuanya. Sementara ini kan user baru nyampe di tengah, mereka belum tahu semuanya. Akhirnya ya jadi terlalu terburu-buru untuk meletakkan tombol di sini. Makanya saya propose di bawah. Nah, itu saya jelasin tuh, saya bikin slide itu cukup banyak gitu. Akhirnya saya keterima gitu. Jadi ya udah dengan saya kasih feedback dan portofolio, terus tugasnya itu pastiin lakukan lebih dari yang diminta. Jadi kalau kamu diminta untuk bikin 3 feedback, kamu kasih 10. Kalau diminta disuruh nulis dari atas sampai tengah, tulis atas sampai bawah. Kalau bisa halaman lain juga dibahas gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kamu sebagai copywriter, kalau keterima di perusahaannya kan kamu bisa ngasih kritik yang oke gitu buat perusahaannya. Dan kalau misalkan kamu bisa melakukan itu, artinya kan kamu kredibel gitu loh. Kemampuan bahasa kamu bukan buat main-main gitu loh. 5 tahun kuliah, ya ini hasilnya, kamu kritis gitu. Dan kritis dalam artian tidak menjelek-jelekan ya, bukan merendahkan, tapi kita memberikan feedback konstruktif. Karena kan ini perusahaan bareng-bareng gitu loh. Saya writer, kamu product manager, situ designer, ya ayo kita bareng-bareng, ini cuan biar perusahaannya dapat duit bareng-bareng gitu loh. Jadi portofolio dan tunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari yang diminta. Wah, luar biasa sekali. Mungkin sudah menjawab ya dari tadi Ibu Naufintia dari pertanyaannya. Memang luar biasa sekali tadi. Saya jadi segera pengen mengevaluasi website saya sendiri, Pak. Besok kayak besok kayak bakalan ada meeting besar nih. Besok kayak bakal ada meeting besar nih. Saya bawa perubahan nih kayaknya. Perubahan benar-benar. Kantor. Betul. Iya, saya semoga baik-baik, iya, benar. perubahan yang baik. Pasti Pak, pasti. Ini kan kita jadi tambah ilmu, jadi notice beberapa hal yang harus dievaluasi, yang perlu dipersiapkan. Karena saya sendiri kan ada hubungannya sama copywriter yang di kantor. Jadi saya tidak langsung juga bertanggung jawab atas konten yang dipublish sama teman-teman nih. Tapi ya itu lagi saya harus besok mungkin juga kapan ada waktu nanti bakalan saya review lagi lah. Tadi terima kasih masukannya untuk semua hal yang berkaitan dengan konten, berkaitan dengan copywriting, kebutuhan yang harus dipersiapkan seperti itu ya. Oke. Thank you Pak Himawan. Ini juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita nggak ada utang untuk jawab pertanyaan dari kolom komentar. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang menarik lagi. Kita mendalami Saya kalau Pak Himawan ini kan udah dalam banget. Kalau saya bisa belajar lebih dalam lagi ya. Harus belajar lebih dalam lagi dengan Pak Himawan. Oke, thank you Pak.
Thank you. Oke, thank you. Selamat malam. Mungkin bisa habis ini bisa istirahat, besok bisa kembali bekerja. Oke, itu aja. Yap. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Yuk, terima kasih. Ya. Ya, mari. Selamat malam. Oke, mari. Selamat malam.